Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Nainggolan dengan NIM 2206318, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, di mana saya akan menjelaskan tentang alat ukur dan pengukuran. Alat ukur dan pengukuran strain gauge. Strain gauge adalah sensor yang digunakan untuk mengukur perubahan deformasi atau renggang pada objek. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan hambatan listrik pada material akibat renggang. Sensor ini terbuat dari foil logam tipis yang ditempelkan pada objek yang diukur. Ketika objek mengalami renggang, dimensi foil logam pada strain gauge juga berubah, sehingga mengubah hambatan listriknya. Perubahan hambatan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi data deformasi atau renggang yang dapat digunakan untuk analisis struktur dan pengukuran gaya. Dengan menggunakan strain gauge, kita dapat memahami bagaimana suatu objek berperilaku dan merespon beban atau gaya yang diberi padanya. Alat ukur level zat dan cair, tinggi, dan volume. Pengukuran level zat cair memiliki kepentingan yang disignifikan dalam berbagai aplikasi. Berbagai metode umum yang digunakan untuk mengukur level zat cair antara lain. A. Metode float. Metode ini menggunakan pengapung yang terapung di atas permukaan zat cair. Saat level zat cair berubah, pengapung juga ikut bergerak. Pergerakan pengapung tersebut digunakan untuk menentukan level zat cair. B. Metode presis hidrostatik. Metode ini menggunakan tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh tinggi kolom zat cair. Tekanan ini dapat diubah menjadi pembaca level yang akurat. C. Metode ultrasonik. Metode ini menggunakan gelombang suara ultrasonik yang dipancarkan ke permukaan zat cair dan kemudian dipantulkan kembali. Waktu tempuh gelombang suara yang dipantulkan ini digunakan untuk mengukur level cair. Metode kapasitas. Metode ini mengukur kapasitas atau elektroda yang terdapat di dalam tangki dan permukaan zat cair. Perubahan kapasitas ini akan menentukan zat cair. Pengukuran zat cair juga dapat digunakan untuk menghitung volume zat cair dengan pertimbangan geometri tangki atau wadah tempat zat cair tersebut berada. Dengan mengetahui zat cair, kita dapat mengestimasi jumlah atau volume zat cair yang tersisa atau terkandung dalam suatu wabah. Temperatur. Pengukuran suatu suhu memiliki kepentingan yang signifikan dalam banyak aplikasi. Beberapa jenis sensor suhu yang umum digunakan. 1. Termokopel. Jenis sensor ini memanfaatkan perbedaan tangan yang terjadi antara dua jenis logam yang berbeda saat suhu berubah. Prinsip kerjanya didasarkan pada efek termoelektrik yang terjadi pada persimpangan logam-logam tersebut. 2. Termistor. Sensor suhu ini merupakan resistor semikonduktor dengan resistansi yang berubah seiring perubahan suhu. Perubahan resistansi ini dapat dikonversi menjadi pembaca suhu yang akurat. 3. RTD, resistance temperatur detektor. Jenis sensor ini menggunakan perubahan resistansi pada logam tertentu dengan perubahan suhu. Logam yang umum digunakan adalah platinum. Perubahan resistansi ini digunakan untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi. 4. Sensor inframerah. Sensor ini mengukur suhu berdasarkan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek. Sensor mampu mendeteksi dan mengukur suhu tanpa
kontak fisik dan objek tersebut. Penting untuk melakukan kalibrasi sensor suhu dan memperhatikan lingkaran seketika saat melakukan pengukuran suhu. Kalibrasi yang baik diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran. Sedangkan faktor lingkungan seperti suhu sekitar, kelembapan, dan sirkulasi udara dapat mempengaruhi stabilitas pengukuran suhu. Dengan memperhatikan hal ini, kita dapat mendapatkan hasil pengukuran suhu yang stabil. Kesimpulan, selain gauge digunakan untuk mengukur deformasi atau kerenggangan pada objek, prinsip kerjanya melibatkan pengukuran perubahan hambatan listrik pada material akibat renggang. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana objek merespon beban atau gaya yang diberikan padanya. Pengukuran level zat cair penting dalam berbagai aplikasi. Hal ini membantu dalam pemantauan dan kontrol level zat cair dalam tangki atau wadah. Informasi level zat cair diperlukan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan zat cair yang dapat berdampak pada kinerja sistem atau proses tertentu. Pengukuran suhu memainkan peran penting dalam kontrol proses dan pemantauan lingkungan. Suhu yang akurat dan terkendali diperlukan untuk menjaga kualitas produk, keamanan, dan efisien proses. Selain itu, pemantauan suhu juga penting dalam mengamati perubahan lingkungan dan efek terhadap kehidupan makhluk hidup dan sistem lainnya. Berbagai metode dan sensor digunakan untuk mengukur ketiga parameter ini. Strain gauge digunakan untuk mengukur renggang, sedangkan metode seperti float, presisi hidrostatik, ultrasonik, dan kapasitas digunakan untuk pengukuran level zat cair. Untuk pengukuran suhu, sensor termokopel, termistor, RTD, dan sensor inframerah sering digunakan. Memahami prinsip kerja dan memiliki metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Setiap metode pengukuran memiliki kelebihan dan batas tertentu. Oleh karena itu, memahami prinsip kerja masing-masing metode dalam memilih metode yang sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan spesifik sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dapat dikendalikan. Baik, itu sajalah yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.